جملة وحصلها موفقا فإن الحاجة ماسة إليها ودع عنك تضييع الوقت في القيل والقال وملاحاة الرجال والله الموفق بفضله. Alhamdulillah wa syukurillah la ni'amillah. Kita bertemu kembali melanjutkan pembacaan kitab Minhajul Abidin. Dan kita sudah baca bersama-sama makna dari tulul amal, panjang angan-angan. Minggu kemarin dijelaskan oleh Al-Imam Ghazali perbedaan antara panjang angan-angan dan niat yang terpuji. Dengan ringkas, orang panjang angan-angan ini pertama dulu, orang awam panjang angan-angannya untuk cari kenikmatan dunia, berledat-ledat dan lupa dari kematian. Orang-orang khusus, orang-orang baik, panjang angan-angannya adalah berencana melakukan amal atau berencana menyempurnakan amal baik. Itu panjang angan-angannya orang soleh. Nanti saya mau puasa, nanti saya mau ngaji, nanti saya mau ini dan itu. Nah, ini panjang angan-angannya orang-orang khusus, orang-orang yang belajar ilmu, yang takut sama Allah. Itu pun masih panjang angan-angan. Lalu apa bedanya panjang angan-angan sama niat baik? Yang sering kita dengarkan nasihat dari ulama. Niat yang banyak, niat yang bagus, walaupun belum bisa mengerjakan, yang penting niat terlebih dahulu. Sering kita dengarkan begitu. Nah, kalimat itu, kalimat niat dulu, itu cuman penggunaan kata aja. Kan gak mungkin ulama ngejelaskan dengan detail langsung. Nyuruh sampean, Pak, niat yang baik. Gak mungkin dia ngomong, sampean kalau niat jangan sampai ada rasa mau mengamalkan. Itu sedang menjelaskan. Kalau cuma nyuruh aja, ayo niat yang bagus. Besok niat mau ngaji, besok niat mau puasa. Kan itu bahasa ringkas seperti itu. Nah, kalau mau dijelaskan niat yang baik maksudnya apa? Barulah ulama menjelaskan niat yang baik itu berkeinginan memulai amal. Bukan menyelesaikan, berkeinginan memulai amal. Dan pasrah yang mampu membuat saya selesai amal ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu niat yang baik aslinya seperti itu. Jadi niat itu berencana memulai amal. Seperti kita malam hari ini udah mulai kan duduk, kita niat di hati kita, saya mau majelis, sudah mulai amalnya. Tapi pasrah yang mampu membuat saya berhasil selesai hanyalah Allah. Itu hakikat dari niat terpuji. Kalau sampean diomongin gini, ayo niat nanti Lebaran Idul Adha kurban misalnya. Masih jauh nih, masih sekitar 2 minggu lagi. Ini apa namanya? Masih tulul amal, panjang angan-angan. Tapi rencana sampean yang diiringi dengan amal, seperti sampean sekarang ke tukang kambing ngasih uang. Pak, nih saya beli kambing buat Idul Adha nanti. Karena ada sampean amalnya sekarang, itu niat itu terpuji. Nah, nanti tetap di hati pasrah. Belum tentu saya hidup sampai Idul Adha. Tapi gerakan saya ini niat terpuji. Jelas ya bedanya ya? Itu seperti itu. Kalau sampean cuman diam di rumah, nanti Idul Adha, nantilah Lebaran saya beli kambing, saya mau kurban. Nah, ini masih angan-angan. Kalau sampean ke tukang kambing, ke tukang sapi, atau ke masjid ngasih, ini saya kurban. Nah ini sekarang baru niat terpuji. Karena apa? Dimulai dengan amal. Kalau belum ada mulai, besok pagi saya mau ngaji, angan-angan. Dan seterusnya. Ini sudah kita bahas minggu sebelumnya. Jadi niat terpuji harus ada gerakan. Harus diawali dengan pembukaan amal. Itu baru niat terpuji. Dan diiringi dengan pasrah kepada Allah. Saya bisa melakukan selesai amal ini dengan izin Allah. Nah, sekarang kita bahas pengaman atau benteng yang bisa mencegah kita tulul amal. Ketahuilah wa'alam anna hisna qisaril amal, benteng yang akan mengamankan kita
Ya, benteng yang membuat kita tidak panjang angan-angan adalah dzikrul mauti, ingat mati. Karena memang ini lawannya panjang angan-angan. Nah, panjang angan-angan lawannya apa? Ingat mati. Ini benteng kita yang membuat kita selalu pendek angan-angan. Kalau sampean ingat mati, biasanya pendek angan-angan. Coba kalau sampean ingat besok bisa mati, nanti malam bisa mati, Isya ini belum tentu masih hidup. Nggak mungkin sampean mikir seminggu lagi, 2 minggu lagi. Saat kita ingat mati, kita nggak mungkin mikir jauh-jauh. Kalau sampean ingat mati, datang ke tukang kredit gagal. Saya belum tentu hidup sampai ke depan. Kenapa? Ingat mati. Jadi nggak mungkin mikir sampai setahun ke depan, 2 tahun ke depan. Besok aja nggak mungkin. Dan juga hisnihi, benteng di dalam bentengnya. Jadi udah di benteng, ada base-nya lagi, lebih aman lagi, lebih menakutkan lagi. Dzikru faj'atil maut. Ingat faj'ah, bahwa kematian itu datangnya tiba-tiba, nggak dikira-kira kapan waktunya. Wa akhduhu ala ghirrah, dan kematian itu datang saat kita lalai. Nggak mungkin ada orang mati dia lagi siap, nggak ada. Orang mati siap nggak bisa, kecuali dia selalu siap baru. Orang yang selalu siap baru dia bisa siap saat mati. Tapi kalau orang yang nunggu, nanti kalau kematian datang saya mau siap-siap, gagal pasti. Karena kematian itu datang di tiba-tiba dan saat kita tidak siap. Ini bikin lebih takut lagi. Ingat matinya aja bikin takut. Sampai ngelihat orang meninggal habis hadir jenazah, kepikiran sudah. Kalau diingat lagi, mati itu datangnya sangat tiba-tiba. Ya kan tadi kita bilang, bisa juga habis Isya kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih membuat kita pendek angan-angan. Sampai-sampai dulu beberapa ustadz ahli yang menyampaikan ilmu agama tidak terlalu menekankan ingat mati bagi santri yang fokus belajar ilmu fikih, ilmu syariat dhahir. Kenapa? Saat mereka belajar fikih, mereka belajar nahwu, mereka belajar ilmu-ilmu dasar, kalau disuruh ingat mati, mereka bakal mikir, Ustadz saya belum tentu sapu besok. Buat apa ini baca kitab tebel-tebel? Ketebelan ini kitabnya 20 jilid misal. Sudah mendingan saya di atas sejadah ngaji aja. Bisa jadi besok saya meninggal dunia. Makanya sampai seperti itu loh. Itu yang belajar ilmu aja, karena takut mati bisa-bisa ilmunya dia pilih-pilih. Cuman itu di awal, santri di awal begitu. Masih belum bisa ngebedakan. Padahal belajar ilmu lebih afdol daripada pikiran. Cuman kadang-kadang setan goda dia memang. Ya dari besok sampean mati udah nggak usah belajar aja, pikiran aja. Padahal belajar pahalanya lebih banyak. Belajar pahalanya lebih banyak daripada zikir. Cuman kalau bisa diselaraskan. Ada belajar, ada zikir, ada sholawat, ada ibadah yang lainnya. Ini cuman contoh aja ya. Yang belajar ilmu aja bisa stop ketakutan. Naudzubillah, harusnya yang ahli maksiat lebih takut. Kalau sekarang kebalik, yang belajar yang takut mati, yang ahli maksiat santai. Nggak pernah kepikiran. Lo yang belajar itu seandainya mati fisabilillah, syahid dia, meninggal dalam keadaan belajar, masih takut. Lah ini yang maksiat malah tidak takut. Makanya kalau diingat sampean ini harus selalu ada. Dan ini sudah pernah kita bahas sebelumnya ya. Ingat mati, ingat mati, ingat mati. Datangnya tiba-tiba. Nggak ada mati siap-siap, nggak ada. Sampean sakit bisa-bisa sembuh. Yang nggak sakit bisa-bisa berangkat meninggal dunia. Ingat mati itu datang tiba-tiba.
Dan ketika mati itu datang, akhdhuhu ala ghirrah. Mati itu mencabut kita dalam keadaan lalai wa ghaflah dan lupa. Kalau kita nggak siap selalu, naudzubillah, takutnya mati dalam keadaan lupa dan lalai. Gini aja udah cara berpikir yang paling pas, ini gambaran yang paling pas buat kita. Sampean satu hari satu malam, kalau dibandingkan masa inget dan lupanya berapa banyak? Pian bisa ngitung. Hitung aja 24 jam ini, masa taat sampean berapa persentasenya, masa lupanya berapa, masa maksiatnya berapa. Persentasekan aja, hitung. Kalau anggap saja sudah masa ingetnya sampean 30%, berarti 8 jam. Ini udah hebat ya. 8 jam ingat sama Allah full. Orang yang sholat aja kadang-kadang lupa kok nggak inget ini. Seandainya betul-betul sampean ini masa taat dan ingatnya 8 jam, berarti masih ada 60% lagi, 70% sisanya. Masih ada 2/3 waktu yang kemungkinan kita mati di saat tersebut. Kira-kira matinya lebih besar mana? Saat taat kemungkinannya atau saat lupa? Itu kalau kita memang benar-benar ibadahnya 8 jam sehari, 1/3. Berarti masih tersisa 2/3. Kemungkinan mati di saat selain ibadah lebih besar. Berarti kemungkinan mati dalam keadaan lalai masih lebih besar. Anggap sudah 12 jam ibadah, 12 jam enggak. Ini 12 jam ibadah sekarang wali besar sudah. Ingat 12 jam, taat dan ingat sama Allah selama 12 jam. Itu masih ada kesempatan 50% mati dalam keadaan lupa. Nah ini kita ingat. Apalagi yang ibadah cuma 1-2 jam. Apalagi naudzubillah kadang-kadang nggak dapat kesempatan ibadah. Waktunya habis semua buat bekerja, usaha. Bahkan kalau ibadah pun kadang-kadang juga lupa dan lalai. Ibadahnya hanya gerakan badan tanpa diiringi dengan hadirnya hati. Wa huwa fi ghururin wa futurin. Nah, dicabut, datang mati dia dalam keadaan lupa dan dalam keadaan terlepas dari ibadah. Futur itu mati ya, lepas. La ilaha illallah. Fahtafid bihadhil jumlah. Maka jagalah, ingatlah dengan jumlah ini, nasihat yang dari kemarin dibahas tentang panjang angan-angan. Wa hassilha muwaffaqan, dan hasilkan artinya amalkan, dapatkan pemahamannya dan rasanya. Muwaffaqan, mudah-mudahan diberi taufik. Fa innal hajata masatun ilaih, sesungguhnya hajah itu sangat penting untuk pembahasan ini. Artinya pembahasan ini sangat kita perlukan. Pembahasan tulul amal yang kemarin kita bahas itu sangat penting buat kita. Wada'an katadi'il waqt, tinggalkan kata Imam Ghazali, buang waktu sia-sia. Kurangi ini filkil wal qal, ngomong banyak omong, kurangin. Memang benar ya, kita sadar loh, kita sadar diri kita ini. Jangan sampai kita membuang waktu sia-sia. Filkil wal qal, paling banyak memang ini, banyak omong, ngomong sana ngomong sini. Ngomong sesuatu yang enggak berguna, ngomong sesuatu yang enggak bermanfaat. Dan ini susah. Kadang-kadang kita udah mau usaha menjaga mulut, temennya yang memulai. Kadang kita mau ngulangi berbicara, diajak sama orang. Diajak sama orang, kita langsung lupa keasikan. Memang benar begini, kita sadari diri kita. Memang paling banyak kita buang waktu itu ngomong yang enggak berguna. Ya kalau sekarang ada yang ngomongnya pakai mulut, sekarang ada lagi yang ngomongnya pakai jempol. Enggak berguna. Pakai jempol maksudnya ngetik ya. Mengetik tulisan di media sosial dan yang lainnya. Enggak ada gunanya ngomong. Memula hati rijal, debat dengan orang-orang. Debat yang dimaksud bukan adu mulut aja, ngomong hal yang enggak berguna. Yang benar ini, yang benar itu. Apa sih dibahas? Apa yang benar, apa ya, siapa duluan? Oh yang dibahas telur sama ayam duluan mana? Paham lah?
Telur sama ayam duluan mana? Ngebahas itu ada gunanya? Nggak ada. Nanti nggak ada sampai di kuburan ditanya, fulan, telur sama ayam duluan mana? Ada. Kita ribut hal-hal kayak gitu. Maksud saya bukan telur ayamnya, bukan. Kiasan sehari-hari itu kita ngomong hal yang nggak berguna, hal yang nggak penting. Itu yang kita omongkan, kita ributkan. Ini yang dimaksud mulahatir rijal, debatnya seseorang. Wallahul muwaffiq bifadlihi. Hanya Allah yang mampu memberikan taufik dengan keutamaannya. Ini dikasih ringkas oleh Imam Ghazali ya. Obat biar tidak panjang angan-angan. Dan ini sudah kita bahas sebelumnya. Cuman di sini dihususkan, dijelaskan oleh Imam Ghazali, obatnya adalah biar pendek angan-angan adalah ingat mati. Lalu biar lebih kuat lagi, ingatlah bahwa kematian itu datang secara tiba-tiba. Itu coba diingat-ingat yang tadi kita sampaikan. Sampean ingat keadaan diri sampean, ingat diri kita. Satu hari satu malam itu banyakkan lagi ngapain. Nah saat itulah kemungkinan besar kematian kita terjadi. Itu kalau kita ingat-ingat itu bagus sekali sebetulnya. Setiap mau tidur atau bangun tidur, ingat itu. Jadi kalau kita pagi ingat itu, insya Allah seharian kita berusaha jaga hati-hati. Ini hari ini saya mulai alhamdulillah masih hidup. Kemungkinan besar di hari ini saya bakal mati sesuai dengan keadaan terbanyak yang saya kerjakan. Kalau sampean kebanyakan cari dunia, berarti matinya mungkin cari dunia. Sampean kebanyakan berbicara yang gak berguna, ya matinya saat berbicara tidak berguna. Tidur aja ya kemungkinan matinya saat tidur. Kalau sampean full ngaji, kemungkinan besar matinya saat pengaji. Sampean sholat, kemungkinan besar meninggalnya saat sholat. Tidak berhenti cari ilmu, kemungkinan besar meninggalnya saat cari ilmu. Ini ingat terus. Dan ini nasihat yang mau Ghazali buat kita semua ya. Buat kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut ke yang dua. Makna dari hasad. Wa ammal hasadu. Sedangkan hasud maknanya adalah fahuwa iradatu zawali ni'amillah. Hasud adalah keinginan di hati. Ingin apa? Ingin hilangnya nikmat Allah Ta'ala an akhikal muslim, dari saudara kamu yang muslim. Mimma lahu fihi salah, dari jenis nikmat yang ada kemaslahatan, ada kesolehan baginya. Ini enak maknanya hasud. Apa itu makna hasud? Keinginan di hati. Keinginan kita ingin apa? Ingin nikmat yang soleh bagi saudara kita hilang. Itu namanya hasud. Jadi bukan iri ya, bukan. Ini kemarin sudah kita bahas ya. Ini lebih luas maknanya. Hasud itu apa? Ingin nikmat yang ada pada saudara kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang di situ ada kesolehan, kita ingin nikmat itu hilang. Itu yang disebut dengan hasud. Fa in lam turid zawalaha anhu, kalau kamu nggak ingin nikmatnya dia hilang, saya nggak kepengen nikmatnya dia hilang. Walakin turidu li nafsika mithlaha, tapi kamu kepengen dapat yang sama seperti itu. Fadzalika fahuwa ghibtatun, maka itu namanya bukan hasud tetapi ghibtah. Namanya ghibtah. Ya, ghibtah ini mungkin artinya bahasa Indonesianya iri. Iri. Kan kita itu kalau kita biasanya pakai iri itu untuk dua makna ya. Kadang iri itu artinya kepengen sama itu. Nah, iri itu kepengen sama itu. Tapi nggak kepengen punyanya dia hilang, rusak. Kepengen kembaran, kepengen punya yang sama. Itu namanya iri. Kadang juga bahasa Indonesia kita pakai, ada orang dapat nikmat, wah kok dia yang dapat ya, mudah-mudahan hilang. Itu juga kita bilang pakai nama iri juga kadang-kadang. Tapi iri yang ini yang namanya iri hasud. Kalau iri yang pertama iri ghibtah dalam bahasa Arab. Nah ghibtah itu tidak dosa. Yang dosa apa?
hasud. Ya, ghibthah itu enggak dosa. Yang dosa itu hasud. Yang dosa itu hasud. Kalau sampean ingin nikmat orang lain hilang dan nikmatnya jenis yang ada kesolehan bagi dia, kemaslahatan buat dia, kita ingin nikmatnya hilang, namanya hasud. Ini membuat membedakan maknanya ini. Nanti akan dijelaskan juga maknanya cemburu di depan. Bedanya apa? Jadi hasud itu kita ingin nikmatnya dia hilang dan nikmatnya itu yang ada kesolehan bagi dia. Kalau ghibthah, iri biasa, kita kepengen juga sama. Nah ini banyak ini. Dan ini banyak. Saya kepengen kayak gitu juga, kepengen itu, kepengen makanan itu, kepengen rumah itu, kepengen mobil itu. Ini namanya ghibthah. Cuman ghibthah itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Walaupun gak dosa, ada ghibthah yang dianjurkan dan bagus. Dan ada juga ghibthah yang tercela dan hina. Nanti kita akan jelaskan di depan. Nah di sini wa ala hadza yuhmalu qauluhu alaihi salam, dan atas makna ghibthah ini ditafsirkan ya, ditahmilkan makna sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnaini. Tidak ada hasud, tidak ada iri kecuali dalam dua hal. Rasulullah pernah ngomong la hasada. Ini kalau artinya la hasada, tidak ada hasud, illa fitnaini, kecuali dua hal, maknanya takut salah paham. Tidak ada hasud kecuali dua hal, bukan. Hasud yang dimaksud ini dengan makna ghibthah, iri. Tidak boleh iri kecuali pada dua hal. Jadi di sini ini Imam Ghazali berusaha menjelaskan sama kita. Ada riwayat hadis berbunyi lafadznya bahasa Arab, la hasada, tidak boleh hasud, illa fitnaini, kecuali pada dua golongan. Rajulun atallahul mal, seseorang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala harta. Ya. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala harta, fasallatahu ala halakatihi fi haq. Dia pakai, ya, artinya Allah Subhanahu wa taala ngasih dia harta dan Allah Subhanahu wa taala membuat dia menghabiskan hartanya dalam kebenaran. Punya uang 1 miliar, enggak sedikit pun dipakai buat kenikmatan dunia. Semuanya dipakai buat untuk Allah. Ini enggak ada ini kayak gini. Mungkin kita dengar cerita ini zamannya dulu, zamannya sahabat. Ada yang kayak gini, yang punya ratusan onta dikasihkan sama Rasulullah, susah. Dan dia nggak make sedikit pun, susah ini nyari begini. Nah kalau ada orang kayak gini, boleh kita hasud dengan dia. Artinya hasud bukan kepengen hartanya dia hilang, tapi iri, saya kepengen sama seperti orang tadi. Dan yang kedua, rajulun atahullahul hikmah, seseorang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah. Artinya dikasih ilmu, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dia dikasih ilmu hikmah, dia pakai ilmunya diamalkan dan ilmunya dipakai buat menghukumi keadaan dan menghukumi orang lain. Jadi ada orang alim mengamalkan ilmunya dan menyampaikan ilmunya, menghukumi keadaan orang lain dengan ilmu dan hikmah. Siapa yang gak kepengen kayak gitu? Kita kepengen kan? Itu bukan hasud namanya. Hasud bukan hasud dengan makna iri dengki, bukan. Tapi hasud dengan makna iri saja, iri ghibthah. Kepengen kayak gitu. Saya gak kepengen orang alimnya jadi bodoh, tuker, ilmunya diambil saya, bukan. Tapi saya kepengen seperti orang tersebut. Nah ini yang sering kita tanya, Beb, saya ngelihat ulama, alim, soleh, terus timbul di hati, saya iri sama dia. Apakah ini hasud? Oh enggak, ini bukan hasud ini. Ini ghibthah namanya, bagus. Ini ghibthah namanya bagus. Kenapa? Yang kita inginkan ilmunya, amalnya. Bedakan sama sampean ngelihat ulama dihormati orang, dimuliakan. Saya kepengen mulia kayak dia. Kepengen dihormati kayak dia. Nah ini tercela. Ini berbeda lagi ini. Ini keinginannya bukan ilmu tapi keinginan kehormatannya. Sama, nanti juga sama. Setan datang nih sama sampean. Tadi dengar hadis.
Dengar hadis katanya tidak boleh iri kecuali dua hal. Iri dengan orang alim dan iri dengan orang kaya. Beb, berarti saya nggak apa-apa ya iri kepengen kaya kayak orang itu. Itu setan, hati-hati. Bedakan ya, bukan iri kepengen kaya, bukan. Tapi iri ingin menghabiskan harta. Ini bahasanya rajulun a'tallahu ma'atahullahul mal. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala harta, lalu hartanya dihabiskan fi hak, habis fi halakati ala halakatihi fi hak, habiskan buat kebenaran. Nah, yang dia irikan menghabiskan hartanya dalam kebenaran. Itu yang terpuji. Kalau cuman iri hartanya, tercela, hina. Tercela, hina. Coba bayangkan sesuatu yang dibenci oleh Allah dan sudah kita bahas. Dunia kan dibenci oleh Allah, sampean iri. Ada orang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang membahayakan buat dia. Kita iri kepengen dikasih bahaya juga. Ini kata ulama, seseorang yang iri akan dunia menunjukkan betapa bodohnya dirinya. Ini jelas. Fa'abbara 'anil ghibta bil hasad ittisa'an fi dzalika limuqarabatihima. Nah, dalam hadis tadi Rasulullah SAW mengibaratkan iri biasa dengan lafadz hasad karena dekatnya maknanya. Wa in lam yakun lahu fihi salahun fa aradta zawalaha anhu fadzalika ghiratun fa hadha huwal farqu baina hadhihi al-khisal. Fa in lam yakun lahu, jika tidak ada bagi saudara kamu fiha dalam nikmat tadi solah, kesolehan, kemaslahatan, fa'aradta zawalaha, kamu ingin nikmatnya tadi hilang, ya fadzalika, keinginan kamu itu adalah ghirah, ya bahasa kita cemburu. Saya ulangi. Jadi di sini Imam Ghazali jelaskan lagi makna lain. Cemburu. Apa itu cemburu? Kamu ingin nikmat saudara kamu hilang. Padahal nggak ada kemaslahatan. Padahal tidak ada kemaslahatan. Ini namanya cemburu. Orang cemburu kan, kok dia? Walaupun kadang-kadang dia dapat sesuatu yang jelek. Itu disebut dengan cemburu atau bahasanya disebut dengan ghirah. Enggak terima kok dia yang dapat. Nah, kalau hasud ya mirip aja sih. Ini kalau yang ini sama-sama apa? Bahasanya aja beda ya. Bahasanya aja beda tapi dua-duanya dosa ini. Ghirah dan ghibtah ini. Jadi kalau hasud itu ingin nikmat saudara hilang dan itu ada kemaslahatan, itu ingin hilang. Nah, ini hasud namanya. Kalau ghibtah, ingin nikmat saudara yang tidak ada kemaslahatan hilang, itu namanya cemburu. Jadi nggak ada sebab, nggak ada hasil, nggak ada apa-apa. Ini kita rasakan. Kita kalau cemburu kan gitu, nggak ada hasil, nggak ada keuntungan. Yang dia yang punya nikmat nggak rugi, kitanya juga nggak dapat keuntungan, nggak dapat apa-apa. Itu ghirah. Wa amma diddul hasad, sekarang lawan kata dari hasud. Hasud tercela. Hasud itu dosa yang sangat besar. Dan juga Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan hasud itu seakan-akan nentang Allah atas takdirnya. Ya kan jelas ya. Sampean hasud itu yang sampean tentang apa? Orang dapat nikmat. Yang ngasih nikmat siapa? Allah. Berarti seakan-akan gak terimanya dengan Allah. Lawan kata dari hasud, fan nasihah, adalah nasihah, nasihat. Tapi bukan nasihat istilah kita orang Indonesia. Nasihah itu apa dalam bahasa Arab ini ya? Nasihah. Nasihah adalah iradatu baqa'i ni'amillahi ta'ala, keinginan tetapnya nikmat Allah Subhanahu wa taala ala akhikal muslim, atas saudara kamu yang muslim, mimma lahu fiha shalah, dari nikmat-nikmat ya yang di dalamnya
ada kesolehan, kebaikan, kemaslahatan bagi saudara kita. Itu namanya nasihat. Saudara sampean dapat sesuatu yang bawa maslahah buat dia. Contohnya, dia dekat dengan orang soleh. Dia akrab sama satu guru, satu ustadz. Kita ngelihat itu di hati kita seneng. Mudah-mudahan dia tetap seperti ini. Kita kepengen dia tetap dekat sama ulama. Nah, yang diinginkan itu nikmatnya apa? Nikmatnya bagus, dekat sama ulama. Ini namanya nasihat. Entah nanti sampean dengan omongan ataupun hanya dengan rasa di hati. Ini sekarang yang kita bahas rasanya di hati dulu. Jadi ada orang dapat sesuatu yang baik, kita ingin ini tetap ada, itu namanya nasihat. Nah, lawan katanya nasihat, sampean seneng orang lain dapat nikmat, tapi nikmatnya yang bawa bahaya buat dia. Ini bukan nasihat. Kadang-kadang ini contoh aja. Orang dikasih harta tapi berbahaya buat dia. Mudah-mudahan itu aja ada sama dia terus. Nah, nikmat ini berbahaya buat dia sebetulnya, cuman dia nggak sadar. Kita ingin nikmat tadi tetap ada. Itu bukan nasihat. Beda lagi. Contoh, sampean punya teman baik, orangnya soleh, rajin ke masjid, tiba-tiba berhasil usaha jadi kaya raya. Jadi kaya raya, habis kaya nggak sholat, habis kaya maksiat, habis kaya malah lupa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya itu nggak boleh seneng dengan keadaan dia yang sekarang. Justru, nah ini ya, seneng dengan harta yang bikin dia lupa, itu bukan nasihat namanya. Beda sedikit di situ perbedaannya ya. Jadi ada kadang-kadang dohirnya nikmat, tapi bikin orangnya malah jauh dari Allah, nggak bikin kesolehan. Itu sampean bukan nasihat namanya kalau kita seneng dia kena itu. Nah, nasihatnya gimana? Pian datangi. Kita kepengen ya Allah mudah-mudahan hartanya tidak bikin dia lupa. Nah, ini baru namanya nasihat. Ingin nikmat yang hakiki. Apa itu? Harta tapi tidak bikin lupa. Jadi kita kepengen dia dapat nikmat yang beneran. Nah, ini baru namanya nasihat yang benar. Kita ulangi lagi. Jadi nasihat itu kepengen saudara kita yang dapat nikmat baik, nikmat yang bawa maslahat buat dia, itu tidak hilang. Dengan omongan, dengan doa, keinginan kita tadi diumpamakan dengan doa, itu disebut dengan nasihat. Jadi ketika sampai ngomongin orang, Pak, dijaga ya biar nggak rusak, nasihat. Atau yang di rumah, ya Allah mudah-mudahan dia dijaga sama Allah, nasihat juga berupa doa. Yang penting nikmatnya ada kesolehan. Fa in gila kaifa na'lamu anna lahu fiha salahan au fasadan linansahahu au nahsudahu. Ini yang sudah paham makna tadi. Jadi yang sudah paham maknanya nasihat, sesuatu ingin nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain, yang nikmat tadi bawa maslahat, biar nikmatnya kekal. Udah paham makna ini ya? Nikmat yang bawa maslahat. Ya, kita ingin nikmat yang bawa maslahat itu kekal. Udah paham makna ini? Nanti sampean kalau dipikir-pikir timbul pertanyaan. Timbul pertanyaan. Nikmat yang bawa maslahat. Beb, nikmat yang bawa maslahat itu macam apa? Sedangkan maslahat itu nggak ketahuan.
Kayak tadi saya contohkan, orang dikasih uang, yang satu dibuat haji, umroh, sodakoh, berarti uangnya maslahat. Ada lagi satu orang dapat uang, uangnya dibuat lupa, lalai, dibuat maksiat, fasid, jelek. Sekarang dari mana saya tahu? Sekarang saya ngelihat sampean dapat mobil misal. Sampean dapat mobil. Sekarang saya ini nasihat atau hasud? Kalau hasud kan berarti kepengen nikmatnya hilang. Kalau nasihat berarti kepengen nikmatnya kekal. Tapi nikmatnya yang ada maslahatnya. Nah saya ini tahu nggak mobil ini bisa bawa maslahat apa bawa madarat? Tahu nggak saya? Nggak mungkin tahu di apa. Ya, nggak mungkin tahu kan? Nih, saya dapat misalnya ini contoh nih, saya dapat emas 1 gotol nih. Dapat ini. Sampean ngelihat. Sampean hasud atau nasihat bisa nggak kira-kira? Pertanyaan pertama, sampean tahu nggak ini bawa maslahat buat saya? Nggak tahu. Tahu nggak ini bawa madarat buat saya? Tidak tahu. Sehingga sebetulnya sampean belum bisa hasud, belum bisa juga nasihat. Kenapa? Sampean doakan mudah-mudahan emasnya kekal. Takutnya nanti emas ini bikin saya malah lupa dari Allah. Berarti bukan nasihat. Ya, apa namanya? Sampean nasihat mudah-mudahan emasnya kekal. Nggak bisa. Karena belum tentu nih emas bawa manfaat, belum tentu juga kebalikannya bawa madarat. Ini Imam Ghazali cuman mau ngasih penjelasan buat orang yang mikir sejauh ini gitu loh. Yang orang-orang membedakan mana. Berarti Beb, kan dasarnya hasud dan nasihat salah satunya ya adalah kemaslahatan. Kalau sampean ngelihat orang punya uang, uangnya buat dia lupa, buat dia lalai, ya Allah mudah-mudahan uangnya hilang aja. Bukan hasud namanya itu. Doa baik gitu. Ya kan? Karena uangnya bikin dia lupa. Bikin dia lupa. Nah, sampean ngelihat orang dapat uang. Uangnya bikin dia taat. Uangnya bikin dia taat, baru itu namanya nasihat. Kembali dasarnya semuanya kemaslahatan. Sedangkan ada yang tanya begini, terus gimana caranya saya tahu ini ada maslahat? Satu orang dikasih harta yang sama, sampai dikasih uang 1 juta pagi hari, 1 juta sore hari. Bisa-bisa 1 juta pagi hari buat taat, 1 juta sore hari buat maksiat. Gimana saya tahu ini nikmatnya bikin maslahat atau bikin fasid? Berarti hasud sama nasihat itu belum ada, nggak bisa. Ada yang ngomong begitu. Seandainya ada yang ngomong begitu, kata Imam Ghazali, dijawab. Fa'lam, jawabannya begini. Memang benar. Saya ngelihat sampean dapat mobil. Saya belum bisa hasud, belum bisa iri. Juga belum bisa nasihat. Karena saya nggak tahu nih mobil bikin manfaat atau bikin madarat. Kalau mobilnya bikin manfaat buat pian, saya kepengen mobilnya hilang, namanya hasud. Kalau mobilnya nggak bikin manfaat buat pian, mobilnya bikin manfaat, saya kepengen mobilnya tetap, namanya nasihat. Namanya nasihat. Sedangkan saya nggak tahu masih sekarang. Kata Imam Ghazali, qad yakunu lana ghalibudzon. Ketahuilah, sesungguhnya ada bagi kita prasangka kuat bidzalika dengan hal itu. Wa ghalabatudz dzanni, dan prasangka kuat minna dari kita tajri majrul ilm, kata beliau, sejalur dengan jarul ilmu fi hadhil mawadhi', dalam hal ini mirip dengan pengetahuan atau ilmu. Maksudnya gini, ini contoh, waktu masih ada, ya, ini terakhir, biar nggak putus pemahamannya. Saya dapat nikmat, ya, saya dapat sebuah nikmat. Ini misal ini intan, ngalang-alangkan intan Trisakti ya. Misal saya dapat intan ini, sampean bisa ngelihat, sampean nggak tahu, memang nggak tahu ya, pasti nggak tahu. Ini bawa maslahat buat saya atau bawa madarat. Berarti sampean nggak bisa berdoa, ya Allah mudah-mudahan ini hilang. Nggak bisa hasud. Ya Allah mudah-mudahan ini tetap.
Nggak berani juga. Kenapa? Karena tidak tahu. Saya doakan tetap, takutnya malah bikin lupa. Saya doakan hilang, takutnya ini bawa manfaat. Nggak bisa kan? Belum bisa hasud dan nasihat. Cuman manusia bisa mengira. Nggak semua orang, kalau sampean kenal sama saya, akrab sama saya, tahu keadaan saya, pian nanti bisa punya prasangka kuat. Habib ini biasanya kalau dapat harta kayak gini takutnya lupa. Makanya saya doa, karena kenal sama saya, dan memang benar ya kebanyakan lupa. Udah kalau harta kebanyakan lupa. Bayangkan saya dapat emas segini, lupa saya semua nanti. Saya masih manusia. Takutnya begitu, sampean ngerti. Ya Allah mudah-mudahan itu harta hilang aja ya Allah. Atau ya Allah mudah-mudahan itu dikasih jalan terbaik. Nah, itu bukan hasud namanya. Kenapa? Karena sampean punya prasangka sudah jelas. Kayak anak sampean, teman sampean, saudara sampean yang akrab. Dapat satu hal yang memang sampean udah pasti jelas sudah. Ini alamat. Dengan nikmat ini dia bakalan lupa. Nah itu namanya bukan hasud lagi sudah. Karena dengan prasangka itu udah cukup kata ulama. Prasangka di sini sama seperti ilmu. Artinya sama seperti dengan keyakinan. Pian tahu bahwa ini tidak bermanfaat. Ini jelas ya bab terakhir ini. Nah ini hal yang seperti ini mungkin agak susah. Karena ini kita harus paham dulu maknanya hasud dan maknanya nasihat. Keinginan nikmat hilang dan nikmatnya ada maslahat. Nah harus paham itu kalimat ada maslahat. Kalau kalimat nikmatnya nggak ada maslahat, berarti belum ada hasud di situ. Pertanyaan, gimana bisa maslahat nggak ada yang tahu? Dijelaskan lagi, maslahat bisa diketahui dengan kira-kira. Oke, mudah-mudahan pemahaman kita yang sempit ini diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat memahami ilmu agama dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan yang kita sampaikan bisa bermanfaat, diberikan ilmu yang barakah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari ilmu syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang kita sampaikan. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.